Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Ngopi, ngobrol, happy. Memang awalnya happy ya, kalau kita bertemu Iya. dengan orang-orang yang bisa membuat kita itu mendapatkan inspirasi, membuat kita bisa mendapatkan hal-hal yang baru ya. Edukasi mungkin yang selama ini memang baru-baru. saya belum banyak mengetahui, apalagi tentang GMNI. Nah, ini sesuatu yang menarik ya. Dan kita kalau ngomong tentang GMNI ya, boleh saya tanya, ini kan baru pemilihan ketua alumni ya. Apa sih ini yang akan dilakukan setelah terpilih? Iya, jadi begini, kemarin memang Mas Aris ini sebagai mendapat mandat kira-kira gitu sebagai ketua panitia konferensi cabang yang keempat gitu. Di sana memang terjadi beberapa dinamika itu mulai musyawarah sampai dengan pasca musyawarah. Gitu. Sehingga saya mendapatkan amanah dalam forum tersebut sebagai ketua terpilih. Sejak awal saya memiliki prinsip bahwa PA GMNI Banyuwangi itu adalah sebagai rumah besar. Gitu. Jadi karena ini sebagai rumah besar, maka bagi saya adalah semua untuk semua gitu. Tidak boleh lagi sektoral gitu. Makanya saya dengan beberapa kawan-kawan, khususnya dengan Mas Aris itu memiliki komitmen bahwa dalam kepengurusan kedepannya itu berbagai aspek atau berbagai kekayaan alumni GMNI Banyuwangi itu terwakili di sana. Baik yang partai politik, kemudian baik yang pengusaha, baik yang kelompok-kelompok profesional, kelompok akademisi dan seterusnya. Jadi itu sehingga dalam konsep bahwa semua untuk semua, kami berusaha untuk merangkul semuanya, kira-kira begitu. Karena tugas kami jujur saja berat gitu. Paling berat tugas kami adalah melanjutkan perjuangan dari pengurus kemarin. Jadi pengurus kemarin itu sudah sangat luar biasa berhasil membangun sinergitas dengan berbagai pihak, kemudian pembumian ideologi Pancasila dan sebagai partner kira-kira gitu, partner dengan adik-adik GMNI. Jadi kami prinsip dasarnya adalah melanjutkan seperti itu, dan dalam forum konferensi kemarin itu dalam program kerja itu memang banyak rekomendasi gitu. Tetapi jujur yang paling sulit dari sekian rekomendasi itu cuma satu bagi saya. Kalau melanjutkan perjuangan teman-teman memang ya sulit. Terus kemudian memang ada konsensus pembuatan sekretariat permanen itu memang sulit. Tapi ada satu yang sangat sulit bagi kami, yaitu permintaan forum konferensi cabang itu bahwa alumni GMNI ke depan dalam periode ke depan ini, dalam tahun politik ini harus ada yang mencalonkan, tidak hanya di legislatif tapi juga yang di eksekutif. Ini kan juga pusing bagi saya ini. Ini siapa yang kemudian, tapi ya sudahlah, ini kita nanti akan berjalan mengalir. Saya pikir dengan konsep kita mengikat kami semua sebagai satu kesatuan yang utuh dalam satu konsep yang sama ke depannya, saya pikir pasti akan ada solusi gitu. Karena saya pikir tidak ada yang sulit selama semuanya mau berpikir, mau bergerak untuk kebaikan bersama, kira-kira begitu. Ya, tadi kan menyampaikan rumah besar ya. Ini rumah besar berarti kan mewadahi sesuatu yang sangat banyak. Ya. Nah, kalau kita lihat dari GMNI ini, saya yakin latar belakangnya atau saat ini yang ada di dalamnya itu kan bisa dikatakan kerjaan atau jobnya kan bermacam-macam ya. Mungkin bisa jadi kayak di presenter gitu kan, ada kontraktor, ada politikus, bisa jadi ada pedagang dan lain sebagainya. Itu cara merangkul mereka menjadi satu supaya menjadi kesatuan yang kompak. Itu bagaimana caranya? Iya, dalam sistem kepengurusan itu kan ada 3 kelompok, kira-kira begitu, 3 kelompok tanda kutip ya, kelompoknya itu. Yang pertama adalah kelompok pembina, kira-kira begitu, atau pertimbangan ya, dewan pertimbangan. Kemudian harian dan kompartemen. Jadi begitu. Kalau harian, posisi kami ini kan cuman maksimal 17 orang gitu. Itu terwakili semua. Tetapi selebihnya kami mengajak beberapa kawan atau senior-senior yang lain itu untuk berposisi di di dewan pertimbangan dan di kompartemen gitu. Jadi ini adalah salah satu skenario kami untuk menjadikan bahwa ya PA GMNI Banyuwangi itu sebagai rumah besar. Bahkan mohon maaf, dalam periode kemarin itu kawan-kawan pengurus kemarin kan istilah kami, mohon maaf, kan berhasil menghantarkan Bu Ipu diantaranya ya, berhasil menghantarkan Bu Ipu tanda kutip
ke kursi Bupati Banyuwangi, kira-kira begitu. Ini adalah satu konsep yang tidak bisa kami lupakan gitu. Berarti kedepannya ya minimal yang sama atau mungkin ada produk yang lebih dahsyat lagi, kira-kira begitu. Ini berarti untuk merangkul semua menjadi satu kan nggak gampang ya. Iya. Betul. Boleh dibocorkan dikit nggak sih? Kira-kira tuh yang paling sulit itu dari segmen mananya sih untuk merangkul semua itu? Sebenarnya kalau kemudian diklasifikasi sulit pasti sulit gitu. Tetapi ada hal yang membuat kami tenang itu bahwa alumni GMNI memiliki kesadaran bersama untuk berbuat secara bersama-sama demi kepentingan bersama-sama dalam satu wadah namanya PA GMNI. Oleh karenanya dalam kepengurusan itu yang menjadi mimpi kami dan ini menjadi rembuk saya secara pribadi dengan beberapa kawan, kemudian dengan beberapa senior itu bahwa kepengurusan periodik 2022 sampai dengan 2027 ini terbagi pada dua konsep kira-kira gitu, pejuang dan pemikir. Jadi ada kelompok pejuang dan ada kelompok pemikir. Yang pejuang membackup kepentingan pemikir, yang pemikir membackup kepentingan pejuang. Jadi konsepnya seperti itu aja gitu. Jadi sama seperti Mas Haris ya. Betul, yang betul, saling betul. bisa backup ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu ini untuk alumninya sendiri itu mengarah kemana ya Pak? Untuk pekerjaannya sendiri, lebih kemana? Politikus ada? Oh bebas, saya tanggung pikir ada? Mas Aris ini sebagaimana yang diceritakan Mas Aris ini di berbagai lini, kira-kira begitu. Bahkan tugas yang diminta secara khusus Mas Aris kepada saya itu bagaimana melakukan pendistribusian kader gitu. Ke semua lini gitu, baik di kelompok politik pun tidak bisa satu partai saja kira-kira gitu. Juga banyak partai yang harus setidaknya kami melakukan pendistribusian. Di kelompok akademisi juga begitu, kemudian di birokrat, kemudian di kepengacaraan dan seterusnya. Jadi semua lini itu kami berusaha memang ini terisi. Saya pikir ini kepentingan setiap organisasi dalam wadah Cipayung itu begitu. Jadi baik GMNI, HMI, PMI itu juga masuk ke ruang-ruang seperti itu. Iya. Nah, saya geser ke Mas Aris ya. Kalau menyikapi atau mendampingi seorang Mas Hari ini ya, bagaimana cara supaya selalu bisa kompak, selalu bisa connect dan bisa satu jalan ketika mengurus GMNI itu? Ya kita akan awali semuanya itu dari kita ngobrol dulu lah, bukan diskusi ya, tapi kita ngobrol karena kan kita keluarga. Kita ngobrol bagaimana kita mau ke depan mau ngapain dan sebagainya itu kita obrolkan dulu. Kita ya minimal ngopi-ngopi seperti sekarang ini kan. Gitu ya. Jadi kita akan awali dari hal-hal seperti itu. Hal yang kecil akan kita lakukan karena ini persoalannya bahwa PA ini tidak hanya sekedar menjadi sebuah organisasi yang biasa-biasa saja. Kita berharap memang akan menjadi organisasi yang dibutuhkan oleh banyak orang yang terutama di keluarga kami di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Jadi setelah game ini kita ke persatuan alumninya dan ini kita sih pengennya itu. Jadi hal yang kecil akan kita bicarakan dulu. Kemungkinan seperti apa dan sebagainya gitu kan. Kalau kita kan satu angkatan ini jadi sudah saling mengenal, dia agak kenceng, saya agak lamban ya gitu kan. Dia yang nakal, saya yang marahin, saya yang nakal, dia yang marahin kayak gitu-gitu aja sebenarnya. Saya baru tahu Mas Dari ternyata nakal ya. Iya. Dalam tanda politik ya. Iya, karena memang sejak kami berorganisasi karena memang kami lahir di tahun yang sama kira-kira begitu pada saat pengkaderan. Pasca itu kami menjadi pengurus masing-masing komisariat gitu dan sampai kemudian di unsur cabang. Jadi tanda kutip nih, saya dengan Mas Aris ini sering kali berkonflik gitu. Konfliknya itu bukan konflik yang ya seperti orang berantem begitu, bukan. Jadi konflik mungkin nggak sepemikiran gitu. Iya, karena konflik kepentingan pendampingan. Dulu sering kali begitu gitu. Jadi kalau saya itu domainnya memang di pendampingan kaum miskin kota gitu. Kalau Mas Aris di kelompok-kelompok petani, kemudian konflik tanah gitu, baik dari Kali Baru Manis sampai dengan Tanah Pusaka. Kalau saya ya pendampingan pedagang kaki lima, kemudian pengasong, pengamen dan seterusnya. Kalaupun saya harus masuk ke wilayah-wilayah tanda kutip berkonflik tanah, dulu di Petak 7 di Wongsorjo itu, kemudian di Suko gitu. Jadi ruangnya itu yang sering tidak ketemu gitu. Saya mintanya, yuk kita jalan ke utara, Mas Aris mintanya ke selatan. Jadi begitu aja gitu. Jadi kemudian sampai tanda kutip kami memang bikin poros kira-kira begitu. Jadi poros pendamping agraria
sama poros pendamping kaum miskin kota, seperti itu gitu. Jadi konfliknya memang seperti itu dinamikanya gitu. Sampai kemudian pasca kami ber-GMNI, saya konsentrasinya ke jalur akademik, kalau Mas Aris tetap konsisten di jalur lapangan gitu. Jadi itu aja. Jadi memang tapi tetap saling mengisi. Model yang disampaikan oleh Mas Aris itu memang berangkat dari kebutuhan, jadi bukan kewajiban. Jadi berangkat dari kebutuhan untuk membangun organisasi secara bersama-sama. Jadi bukan kelompok per kelompok, bukan orang per orang. Jadi model pertama yang memang selalu saja kami mainkan itu adalah model komunikasi. Jadi saya mengistilahkan kadang-kadang kita itu kayak orang pacaran aja itu kan. Hari ini pagi WA, kamu lagi di mana gitu. Wis mangan apa burung gitu kan. Terus engkau bengi lagi nyantai apa enggak. Jadi kayak gitu terus gitu. Jadi gitu iya kalau WA saya dengan WA beberapa yang ada di daftar nomor saya itu paling banyak WA-nya Aris nih gitu, gitu kan. ya? Iya gitu. Jadi setiap hari menghubungi ya Mas? Iya, telepon 1 jam gitu kadang-kadang ya ngobrol gitu. Kami pendekatannya komunikasi karena dan saya memang merasa nyaman gitu tanda kutip karena dengan sering kita melakukan komunikasi, kemampuan sumber daya kami itu kan semakin dapat dipahami, kira-kira begitu. Ketika sumber dayanya kami dapat dipahami, dalam diskusi-diskusi tentu kami bisa merumuskan atau meluruskan hal-hal yang mungkin tidak bertemu gitu. Ya kan, seringkali begitu. Konsep komunikasi, konsep resource antara saya dengan Aris, konsep disposisi itu kan tujuannya satu. Membangun organisasi atau struktur itu tadi. Jadi konsep kami itu ada di situ sebenarnya gitu. Jadi step by step tapi ini jalan seiring. Jalan seiringan. Oke, sebentar ya. Tadi saya mendengar kan saking intensnya komunikasi ya, mesra gitu ya, kayak pacaran gitu. Itu kira-kira kalau istrinya tahu terima WA, terima telepon dia yang sama itu marah nggak sih, cemburu nggak sih? Kok istrinya diabaikan terima telepon dia tuh, terus? yang sering marah-marah itu Mas. Karena kadang-kadang juga kalau saya telepon juga agak malam kan video call gitu Wah, kan. gitu ya? Setengah 12 sampai jam 1. Dia juga gitu kan. Wes mandek wes bojoku nesu-nesu gitu. Gitu ya Mas ya? Ya, ya nggak sampai seperti itu juga. Ternyata yang namanya mesra, yang namanya intens itu nggak harus bukan dalam arti pacaran ya. Berteman ternyata, juga seperti ini juga. Sebuah organisasi pun ternyata juga butuh seperti itu ya. Oke, dan nanti kita juga akan punya pertanyaan yang lebih menarik lagi ya dari GMNI karena saya sedikit tahu tentang GMNI ada istilah notobolo, noto konco. Nanti jam berikutnya kita akan tanyakan ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngopi Ngobrol Happy.